Salah satu bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuknya. Karena Allah itu Maha bijaksana. Seadil-adilnya hakim tadi kita jelas, seadil-adilnya membuat keputusan. Ketika kita diputuskan sakit di hari-hari ini, maka itu berasal dari pemutus yang paling adil, yang paling bijak. Pada saat kita diputuskan menjalani hari-hari dengan penuh kemiskinan di saat-saat ini, maka itu diputuskan oleh pemutus yang paling bijaksana dan yang paling adil. Ketika kita mungkin ada kendala di rumah tangga kita, maka itu diputuskan oleh pemutus yang paling adil yang dan paling bijaksana. Dan begitu seterusnya. Kita punya kendala di bisnis kita, maka camkan kendala ini diputuskan oleh siapa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, salah satu bentuk keadilan dan kebijaksanaan Allah, Allah tidak jadikan kenyamanan kita dan kegembiraan kita pada fasilitas atau uang atau kesuksesan materi atau bisnis yang luas atau kesehatan, sebagaimana dengan kebijaksanaan dan keadilan Allah, Allah tidak menjadikan sedihnya kita karena sakit, karena kemiskinan, karena dipecat, karena isolasi, dan karena masalah rumah tangga atau keluarga. Kenyamanan dan kegembiraan itu dikaitkan dengan ridho dan yakin. Ridho dan yakin. Sedangkan duka dan sedih itu dikaitkan dengan keraguan-raguan, tidak yakin dalam menjalani kehidupan, dan gak terima sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, jamaah? Karena kalau kenyamanan dan kegembiraan dikaitkan dengan harta, Allah gak adil. Allah gak adil. Karena betapa banyak kita lihat bahwa orang dikasih harta itu beda-beda. Dan seringkali banyaknya harta gak ada hubungannya dengan kerja keras. Banyak kasus. Ya lo kalau mau kaya lo kerja dong. Ada orang kerja gak kaya-kaya. Dan benar dong, jungkir balik. Dan ada orang yang gak kerja langsung kaya. Ada banyak orang di sekeliling kita, jangankan kerja, begitu dia lahir, kaya dia langsung. Begitu dia lahir. Begitu dia lahirnya, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya asisten rumah tangga. Bahkan ada begitu lahir langsung punya kapal. Kenapa? Karena orang tuanya kaya. Ada orang baru lahir langsung punya pulau, jamaah, pulau. Dan di waktu yang sama ada bayi lahir taruh tong sampah. Kalau itu tolak ukurnya, orang akan teriak kemana keadilan? Kalau kenyamanan dan kegembiraan dikaitkan dengan kesehatan dan kesedihan dikaitkan dengan penyakit, bisa jadi Allah nggak adil. Ada banyak orang ngejaga diri dari COVID-19 ternyata positif juga. Perlu jaga social distancing, physical distancing, pakai masker segala macam. Kena juga akhirnya. La qadarullah. Tapi ada orang, bukan berarti benar ya, tapi dia mengacukan dia, nggak pernah kena. Sekali lagi, itu tidak benar. Tapi ada orang kayak begitu nggak? Ada di lingkungan kita. Dan sampai detik ini nggak kena. Dan sebagian mereka, insya Allah sampai selesai COVID, ada yang nggak kena. Walaupun itu sikap yang tidak tepat. Nah, bukan itu kaitannya. Kaitannya dengan di keyakinan. Yakin nggak kita? Jadi ketika Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bab tentang keyakinan dan
bertawakal. Beliau sedang mengajarkan kita kunci kenyamanan hidup dan kunci kegembiraan dalam menghadapi kehidupan. Itu luar biasanya ulama, baiknya ulama sama kita. Padahal beliau kenal kita aja enggak, dan kita nggak pernah balas apa-apa secara materi. Maka doa-doa yang harus kita panjatkan ke ulama-ulama kita. Dan itu sangat terlihat kan hadirin yang Allah muliakan. Yang kita butuhkan tuh keyakinan. Yang kita butuhkan keyakinan. Makanya ketika Allah mengatakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah pemutus atau hakim yang paling adil dan yang paling bijaksana? Ayat-ayat seperti ini akhirnya nggak menolong kita juga kalau kita nggak punya keyakinan tentang Allah. Makanya kan Allah, ketika Allah berbicara tentang kebijaksanaannya dan ketepatannya dalam menetapkan dan menghukumi, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 50? Allah katakan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Wa man ahsanu minallahi hukman. Dan siapa lagi yang bisa menetapkan lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa lagi yang bisa menetapkan yang lebih baik dari Allah? Liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Jadi nggak ke semua orang, bagi orang-orang yang yakin. Bagi orang-orang yang yakin, nggak ada yang lebih baik daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Butuh keyakinan. Dan begitu kita yakin, semua enak jemaah. Semua nyaman. Dan itu kan sudah kita pelajari di awal-awal bab ini ketika kita membahas tentang ayat-ayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi. Surat Al-Ahzab 22 misalnya. Lihat bagaimana orang-orang yang yakin ketika melihat Al-Ahzab, walamma ra'al mu'minuna Al-Ahzab. Kita udah bahas ayat tersebut di awal, tinggal buka Riyadhus Shalihin saja. Dan ketika orang-orang beriman melihat musuh mereka yang berkoalisi itu, berkelompok-kelompok, dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kita tinggal baca sirahnya dalam perang Ahzab. Apa yang mereka katakan? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa setiap orang-orang beriman pasti diuji. Maka ketika mereka melihat Ahzab, musuh mereka sangat banyak, inilah janji Allah ketika Allah menyatakan bahwa orang-orang beriman pasti diuji. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah dan benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mazadahum illa imana wa taslima. Dan tidak ada yang bertambah dalam diri mereka kecuali iman dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berarti ini yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud, bahwa kenyamanan dan kegembiraan bukan dikaitkan dengan kondisi tenang dan kondisi aman, bukan, tapi dikaitkan dengan keyakinan. Buktinya ketika kondisi tidak aman, mereka melihat walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang yang beriman lihat, bukan setiap orang. Allah nggak mengatakan dan ketika manusia melihat al-ahzab. Tolong ini lagi terjemahannya. Allah nggak mengatakan dan ketika manusia melihat golongan-golongan musuh yang bersekutu tersebut, enggak. Allah nggak mengatakan ketika orang munafik melihat musuh yang bersekutu tersebut, enggak. Allah mengatakan walamma ra'al mu'minun, dan ketika orang-orang beriman. Dan masih ingat, ulama mengatakan yakin itu iman itu sendiri. Ketika orang-orang yang yakin dengan Allah, yakin bahwa yang mentakdirkan mereka menyerang adalah Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah ahkamul hakimin, ketika Allah putuskan kita dikepung dengan berbagai macam musuh, maka itu adalah seadil-adilnya episode pada hari ini bagi mereka. Itu adalah seadil-adilnya kondisi untuk mereka pada saat itu. Maka yang mereka ucapkan adalah hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini adalah yang Allah janjikan kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan maha benar Allah dan benarlah Rasul. Dan tidak ada yang bertambah kecuali keyakinan dan ketundukan. Lihat. Dan kaitkan dengan surat Al-Mu'minun, surat Al-Maidah 50 tadi. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Maka siapa lagi yang bisa memberikan hukum lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Tapi bagi orang-orang yang yakin. Gak ke setiap orang. Gak ke setiap orang. Tidak ke setiap orang.